Bayangin aset itu kayak payung. Pas lagi panas, mungkin kelihatan gak kepake. Tapi coba kena hujan badai. Kamu bakal nyesel kalau payung itu udah keburu kamu kasih orang lain. Nah, sama persis dengan aset finansial. Kelihatan biasa aja, tapi nanti bisa jadi tameng penyelamat. Kalau sekarang kita udah panik, gimana nanti 2030? Apakah kita bakal makin gampang ngorbanin aset berharga? Atau justru bisa lebih bijak buat pertahankan yang penting? Pertanyaan ini sebenarnya bukan buat nakut-nakutin. Tapi biar kamu mulai mikir, apa sih yang gak boleh lepas dari tangan kita? Masalah utama kita tuh sering sederhana. Uang habis lebih cepat dari gajian datang. Pernah ngerasain gak? Tanggal tua rasanya kayak naik roller coaster tanpa sabuk pengaman? Dompet tipis, saldo e-wallet tinggal serpihan, dan tagihan numpuk di layar HP. Kalau udah gitu, pikiran pertama, apa yang bisa dijual ya biar cepat dapat duit. Banyak orang akhirnya lepas aset berharga. Padahal, itu kayak ngejual pondasi rumah demi beli cat dinding. Bagus kelihatannya, tapi lama-lama roboh juga. Masalahnya, dampak dari keputusan instan kayak gini nggak kelihatan langsung. Tapi pelan-pelan bikin hidup makin susah. Contoh nyata, ada keluarga kecil di kampung. Mereka punya sebidang tanah warisan. Karena butuh uang mendadak, tanah itu dijual. Uangnya habis buat kebutuhan sehari-hari, tanpa sisa. Beberapa tahun kemudian, harga tanah di situ naik berkali-kali lipat. Tapi apa daya, aset itu udah pindah tangan. Atau lihat anak muda di kota besar. Punya emas sedikit-sedikit, dikumpulin dari kerjaan part-time. Pas pandemi kemarin, panik karena PHK, emas dijual semua. Hasilnya cuma bertahan sebentar. Begitu ekonomi pulih, dia mulai dari nol lagi. Sekarang waktunya bahas, aset apa sih yang wajib banget kita pertahankan saat krisis? Bukan teori rumit, tapi hal-hal nyata yang sering kita temui. Aset ini ibarat nyawa cadangan yang bikin kita tetap berdiri tegak. Yang pertama, tanah atau properti. Banyak orang gak sadar, tanah itu kayak emas yang tumbuh sendiri. Mungkin sekarang kelihatan nggak menghasilkan. Tapi coba tunggu beberapa tahun, nilainya hampir selalu naik. Kalau kamu punya sebidang tanah kecil, tahan dulu. Jangan tergoda uang cepat. Bayangin tanah itu kayak bibit pohon mangga. Kamu tanam, awalnya kosong, cuma butuh dirawat. Tapi nanti bisa berbuah terus-menerus. Kalau kamu tebang sekarang, ya selesai sudah. Makanya, tanah jangan dijual sembarangan. Lanjut, emas atau logam mulia. Ini aset klasik, tapi ampuh. Waktu krisis, uang bisa kehilangan nilai. Tapi emas, justru makin dicari. Kalau kamu punya emas, jangan buru-buru jual. Mending simpan buat jaga-jaga. Coba ingat pas pandemi kemarin. Harga emas sempat melambung tinggi. Orang yang simpan emas tenang-tenang aja. Sementara yang buru-buru jual di awal, nyesel karena udah habis duluan. Jadi emas itu ibarat pelampung di tengah laut. Kecil bentuknya, tapi bisa nyelamatin nyawa. Selanjutnya, skill atau keahlian pribadi. Ini aset yang gak bisa dicuri orang. Kamu punya kemampuan desain, coding, jualan, atau bikin konten? Pertahankan, upgrade, dan kembangkan. Karena di saat semua orang kehilangan aset fisik, skill bisa jadi senjata bertahan hidup. Bayangin, punya skill itu kayak punya kotak alat serbaguna. Mau keadaan apapun, kamu bisa pakai buat nyari peluang. Prinsip yang tampak sederhana, tapi jadi fondasi utama kekayaan orang Tionghoa. Kebiasaan pertama adalah hidup di bawah kemampuan. Ini bukan cuma soal hemat, tapi soal memilih gaya hidup yang tidak melebihi penghasilan. Orang Tionghoa punya filosofi, kalau kamu baru mampu makan sederhana, ya makanlah sederhana. Gak perlu gengsi, gak perlu tampil mewah. Karena yang paling penting bukan apa yang kamu tunjukkan ke orang lain, tapi apa yang kamu siapkan untuk masa depan. Mereka tidak malu menggunakan barang yang fungsional, bahkan meski sudah kaya. Mereka memilih sepatu karena tahan lama, bukan karena mereknya. Mereka naik kendaraan yang efisien, bukan untuk pamer status. Sementara banyak orang berpenghasilan sedang tapi memaksakan hidup mewah, orang Tionghoa justru menekan gaya hidup dan menyisakan ruang finansial yang besar untuk tabungan dan investasi. Dan inilah yang membawa kita ke kebiasaan kedua, menabung secara agresif.
bukan 10%, bukan 20%, tapi bisa 30-60% dari penghasilan mereka disisihkan untuk ditabung atau diinvestasikan. Buat mereka, menabung bukan sesuatu yang dilakukan kalau ada sisa. Menabung adalah prioritas, bahkan sebelum membayar hal-hal lain.